Bu, coba jujur ya, pagi ini sarapan ibu apa? Roti putih pakai mentega tebal, nasi uduk dengan tempe mendoan, atau bakwan? Atau malah tidak sarapan sama sekali? Kalau ibu sekarang usia 45 tahun ke atas dan punya riwayat kolesterol tinggi, darah tinggi, atau ada keluarga yang pernah kena stroke, video ini penting sekali untuk ibu tonton sampai selesai. Karena hari ini saya akan jelaskan 7 kesalahan sarapan pagi yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam bisa menaikkan kolesterol ibu dan pelan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bukan cuma saya sebutkan salahnya apa, tapi juga saya berikan contoh sarapan pengganti yang lebih aman untuk jantung dan otak ibu. Jadi jangan di-skip ya Bu. Kita mulai dari kesalahan yang paling sering terjadi. Assalamualaikum Bu, selamat datang di Jurnal Klinis Channel. Di channel ini kita bahas kesehatan berbasis jurnal penelitian dan panduan klinis, khususnya untuk mencegah stroke, jaga kesehatan otak dan pembuluh darah. Pada wanita usia 45 tahun ke atas, apalagi menjelang atau sudah menopause, kadar kolesterol cenderung naik karena perubahan hormon. Nah, yang sering tidak disadari adalah kebiasaan sarapan yang kelihatannya biasa saja ternyata ikut memperburuk kolesterol. Mari kita mulai dari kesalahan pertama. Kesalahan pertama, tidak sarapan sama sekali. Banyak ibu berpikir, kalau saya tidak sarapan, kan bisa sekalian diet, biar turun berat badan. Masalahnya, tubuh ibu tetap butuh energi untuk mulai beraktivitas. Kalau tidak ada asupan, tubuh akan meningkatkan hormon stres. Salah satunya kortisol. Penelitian menunjukkan pada orang yang sering melewatkan sarapan, kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida cenderung lebih tinggi, apalagi pada wanita usia paruh baya. Selain itu, kalau pagi ditahan, seringnya nanti siang atau sore jadi balas dendam. Makan lebih banyak, cenderung makanan berlemak atau manis. Ini makin bikin kolesterol naik. Maka, alternatif sehatnya adalah ibu tidak perlu sarapan berat. Cukup semangkuk kecil oatmeal dengan pisang atau potongan buah lain, atau 1-2 lembar roti gandum dengan telur rebus plus sayur seperti tomat atau selada. Yang penting ada asupan dan pilihannya tinggi serat serta protein, bukan lemak jenuh. Kesalahan kedua, sarapan dengan daging olahan seperti sosis nugget, kornet, makanan ini termasuk proses meat yang umumnya tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan garam. Kombinasi ini bisa meningkatkan kolesterol LDL dan tekanan darah. Beberapa penelitian besar menemukan konsumsi daging olahan secara rutin berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Kalau hampir setiap pagi, menu ibu adalah nasi plus sosis, roti tambah kornet, mie instan, ditemani nugget. Ini pelan menumpuk risiko. Jadi, alternatif sehatnya adalah ganti dengan telur rebus, telur dadar dengan sedikit minyak, atau ayam tanpa kulit yang direbus atau panggang. Tambahkan sayur tomat, timun, selada, supaya lebih seimbang. Kesalahan ketiga, terlalu sering konsumsi susu full cream dan keju dalam porsi besar saat sarapan. Susu dan keju memang punya kalsium dan protein, tapi pada wanita di atas 45 yang sudah punya kecenderungan kolesterol tinggi, lemak jenuh dari produk susu penuh lemak bisa memperburuk kadar kolesterol. Contohnya, segelas besar susu full cream, tambah roti putih, tambah keju tebal, roti panggang dengan banyak keju leleh dan mentega. Alternatif sehat, pilih susu rendah lemak atau tanpa lemak. Pilih yogurt tawar plain, rendah lemak, tambahkan buah segar. Kalau mau keju, gunakan tipis saja sebagai aksen, bukan bahan utama. Bu, dari 3 poin tadi saja, mungkin ibu sudah merasa, waduh, itu sih aku banget. Tenang dulu, tujuan video ini bukan untuk menakuti, tapi untuk memberitahu, supaya kita bisa pelan memperbaiki. Karena kesalahan nomor 4-7 ini justru yang paling sering terjadi di sarapan orang Indonesia. Kesalahan keempat, sarapan yang didominasi makanan dan minuman manis. Misalnya,
roti manis isi coklat atau keju manis setiap hari, kue-kue manis, donat, bolu, atau martabak manis sisa semalam, teh manis kental, kopi susu sachet yang sangat manis. Minuman kemasan manis, gula yang tinggi, membuat gula darah cepat naik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu metabolisme lemak dan meningkatkan trigliserid, yang juga bagian dari profil kolesterol. Banyak survei di Indonesia menunjukkan, sebagian besar orang mengonsumsi minuman manis setiap hari, termasuk saat sarapan. Pada wanita 45 tahun ke atas, ini kombinasi yang berbahaya bila dibiarkan bertahun-tahun. Maka alternatif sehatnya adalah ganti teh manis dengan teh tawar atau teh dengan sedikit sekali gula. Kalau ingin rasa manis, ambil dari buah utuh, bukan gula tambahan. Hindari minuman kemasan manis di pagi hari. Pilih air putih atau infused water. Kesalahan kelima, sarapan didominasi karbohidrat putih yang minim serat. Contohnya, nasi putih banyak, lauknya sedikit, roti tawar putih tanpa serat, mie putih, bihun tanpa sayur. Karbo jenis ini cepat dicerna, cepat menaikkan gula darah, dan tidak memberikan serat yang cukup. Padahal, serat berfungsi membantu mengikat kolesterol di saluran cerna dan membuangnya keluar tubuh. Alternatif sehatnya adalah ganti sebagian nasi putih dengan nasi merah atau nasi campur beras merah. Pilih roti gandum utuh, whole grain bread, dibanding roti putih. Perbanyak sayur di piring sarapan, tambahkan tumis sayur, lalapan, atau buah. Kesalahan keenam, sarapan gorengan dan makanan digoreng banyak minyak. Ini klasik banget. Pagi makan lontong sayur dengan kuah santan kental, plus kerupuk dan bakwan, atau hanya teh manis dan beberapa potong gorengan. Gorengan biasanya digoreng dengan minyak yang digunakan berulang-ulang. Minyak yang sudah dipakai berkali-kali ini mengandung lemak trans dan senyawa lain yang tidak baik untuk pembuluh darah. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan kolesterol jahat dan mempercepat proses pengerasan pembuluh darah. Maka alternatif sehatnya, kalau ingin tempe atau tahu, pilih yang ditumis atau direbus atau goreng dengan sedikit minyak baru, bukan berulang-ulang. Batasi gorengan hanya sebagai camilan sesekali, bukan menu utama sarapan. Kesalahan ketujuh, penggunaan mentega dan margarin yang berlebihan. Roti dioles mentega sangat tebal, atau masakan ditumis dengan mentega atau margarin banyak setiap pagi. Lemak jenis ini mengandung lemak jenuh dan, pada beberapa produk, lemak trans yang bisa memperburuk profil kolesterol. Apalagi kalau digabung dengan karbo putih dan gula, jadi paket komplit yang tidak ramah jantung. Maka, alternatif sehatnya begini. Gunakan olesan tipis saja, bukan tebal. Coba ganti dengan alpukat tumbuk tipis di roti gandum. Lemaknya lebih sehat. Bisa juga gunakan minyak zaitun sedikit sebagai lemak tambahan, bila memungkinkan. Bu, kita rangkum ya. 7 kesalahan sarapan yang diam-diam bisa menaikkan kolesterol pada wanita 45 tahun ke atas. 1. Tidak sarapan sama sekali. 2. Terlalu sering makan sosis, nugget, kornet, daging olahan. 3. Susu full fat dan keju berlebihan. 4. Sarapan penuh gula dan minuman manis. 5. Terlalu banyak karbo putih tanpa serat. 6. Kebanyakan gorengan dan makanan berminyak. Ketujuh, mentega dan margarin berlebihan. Ibu tidak harus langsung mengubah semuanya dalam satu hari. Mulai dari satu dulu yang paling mudah. Misalnya, kurangi minuman manis dulu, atau ganti roti putih dengan roti gandum. Sedikit perubahan, kalau konsisten, dalam beberapa bulan, bisa membantu menurunkan kolesterol dan melindungi jantung serta otak ibu. Kalau ibu wanita usia 40-60 tahun dan ingin mencegah stroke, serangan jantung, dan menjaga kesehatan otak, silakan subscribe Jurnal Klinis Channel. Di sini kita bahas kesehatan berbasis jurnal dan panduan klinis dengan bahasa yang sederhana dan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Setelah ini, ibu bisa lanjut menonton video saya yang membahas
5 tanda kolesterol tinggi pada wanita 45 tahun ke atas yang sering diabaikan, supaya ibu bisa lebih peka terhadap sinyal tubuh sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum, semoga ibu selalu sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.